adanya penutupan Selat Hormuz, dampaknya kan kepada kebutuhan raw material bahan plastik kita, nafta itu. Upaya pemungutan pajak itu harus berkeadilan, tidak boleh ditanggung rata semua gitu. Nah, pemerintahnya hadir untuk menjaga mereka yang memang belum berkemampuan, ya nggak boleh dong gitu loh. Jadi sebetulnya di situ, Mbak. Jangan sampai, Mbak, kita udah kasih pengusaha mikro dan kecil ini pembiayaan sekian, tiba-tiba dia nggak bisa jual barang, kan jadi kredit macet. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81, kami menghadirkan Economic Update spesial yang membahas isu strategis bersama dengan para pengambil kebijakan, regulator, dan juga pemerintah. Dan saat ini sudah bersama kami Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman. Pak Maman, apa kabar? Selamat datang di studio kami. Baik, Alhamdulillah, Mbak Maria. Luar biasa. Pak Maman, menarik sekali kalau bicara terkait dengan UMKM di 2026 ini. Kalau berdasarkan data di 2025, kontribusi UMKM terhadap PDB kita ini di atas 61%. Tapi bagaimana dengan di 2026, di pertengahan tahun ini, di tengah perlambatan ekonomi global? Seperti apa posisi UMKM kita? Memang begini, Mbak. Saya mau mulai dari satu hal dulu, bahwa kalau kita bicara tentang usaha mikro, kecil, menengah, itu basisnya adalah kemandirian. Jadi rata-rata teman-teman, saudara-saudara kita yang dia pengusaha mikro, pengusaha kecil, pengusaha menengah, mereka basisnya itu adalah kemandirian. Artinya apa? Jadi dalam setiap situasi, mereka tidak melihat itu sebagai sebuah permasalahan, tapi sebagai sebuah tantangan. Jadi gini, jadi pada saat dia melihat situasi ekonomi global dengan segala ketidakpastiannya, konflik antara Amerika dengan Iran, berimplikasi terhadap domestik segala macam, bagi sebagian orang mungkin melihat itu sebagai sebuah permasalahan, tapi bagi teman-teman UMKM melihat itu sebagai sebuah challenging atau tantangan. Itu dulu tuh. Dua sudut pandang yang berbeda tuh. Kalau permasalahan, akhirnya kita terjebak melihat itu sebagai sebuah masalah. Tapi kalau kita melihat itu sebagai sebuah tantangan ataupun challenging, nah itu spirit dan outputnya akan lebih positif dan konstruktif. Itu. Nah, melihat kondisi kekinian dengan isu global, ya saya harus bilang bahwa ini cukup challenging bagi teman-teman UMKM. Makanya pemerintah di era kepemimpinan Pak Prabowo memulai coba mendorong dengan beberapa paket-paket insentif. Bahwa sebagai contoh, kayak kemarin kan ada isu dengan adanya penutupan Selat Hormuz, dampaknya kan kepada kebutuhan raw material bahan plastik kita, nafta itu tinggi. Naiknya itu bisa sampai 100%. Nah, sedangkan rata-rata pengusaha-pengusaha mikro kita, khususnya mikro ya, itu kebutuhan akan plastik, bahan baku untuk packaging kan tinggi. Nah, itu kan juga berdampak tuh. Nah, makanya pemerintah keluar dengan beberapa kebijakan bahwa insentif bea masuknya dinolkan. Artinya tidak dikenakan beban bea masuk supaya kos biaya juga tidak terlalu naik terus tuh harga bahan baku raw materialnya. Lalu yang kedua, mulai mencari beberapa supply pasokan bahan-bahan baku plastik dari beberapa daerah, tidak hanya dari Timur Tengah. Jadi poinnya, Mbak, tadi, kalau tadi kita melihat ini sebagai sebuah challenging, di sisi lain bahwa kebutuhan raw material plastik ini tinggi, di sisi lain membuka peluang usaha bagi para produsen-produsen plastik dalam negeri yang berbahan baku yang tidak melalui barang impor gitu loh. Sebagai contoh, rumput laut. Karena kita tahu rumput laut kan juga bisa menjadi salah satu bahan baku plastik tuh. Nah, hal-hal yang kayak gini nih. Jadi di satu sisi ada situasi A, tapi di sisi lain memberikan impact positif terhadap sektor yang lainnya.
Gitu. Baik, tapi setelah beberapa bulan berjalan kebijakan ini, seperti apa dampaknya untuk UMKM kita? Sekarang udah mulai stabil. Ini kalau kita ambil satu contoh ya, terkait mengenai, ini kan yang jelas nyata aja nih, dampak dari konflik Amerika dengan Iran, salah satu dampak nyatanya adalah bahan baku plastik kan naik. Nah, tapi sekarang sudah mulai stabil lagi, sudah mulai relatif kembali turun, walaupun belum normal 100% ya, tapi sudah mulai menurun. Karena kita sudah ambil suplai pasokan dari beberapa negara lain, tidak hanya bergantung pada Timur Tengah saja. Lalu kita sudah mulai mendorong untuk melakukan, mendorong diversifikasi raw material bahan plastik dari yang lebih ramah lingkungan yang ada di suplai dari bahan baku dalam negeri kita. Baik, terkait dengan insentif ini memang sudah diberikan kepada UMKM, tapi ada satu kebijakan terkait dengan pajak juga, ini yang juga sempat menjadi sorotan UMKM, terutama UMKM yang sudah membentuk PT begitu. Seperti apa Kementerian UMKM ini mungkin bisa menjembatani dengan Kementerian Keuangan? Begini, saya tentunya harus melihatnya pada posisi sudut pandang yang berbeda dengan teman-teman Dirjen Pajak ya. Kalau teman-teman Dirjen Pajak kan dia pasti tidak lebih tidak kurang dalam aspek bagaimana mencari sumber-sumber pendapatan dari sektor pajak dan juga ekstensifikasi pajak. Tetapi dari sisi kita Kementerian UMKM tentunya kita ingin proporsional dong, bahwa upaya pemungutan pajak itu harus berkeadilan, tidak boleh ditanggung rata semua gitu. Nah, semangatnya Kementerian UMKM itu direspon secara positif juga oleh Dirjen Pajak. Tertuanglah dengan aturan pajak yang baru. Apa aturan pajak yang baru? Kalau bagi usaha mikro yang pendapatannya 500 juta di bawah 1 tahun, di bawah 500 juta dalam 1 tahun, itu bebas pajak. Meskipun PT ya Pak? Nanti dulu nih, itu kita bicara aturan dulu. Rezim sebelumnya. Yang kedua, yang pendapatannya 4,8 miliar per tahun, itu hanya dikenakan pajak 0,5%. Kan itu tuh. Ini yang menyentuh sektor UMKM. Nah, yang jadi masalah Mbak, dan ini sudah berlaku seterusnya. Kalau dulu kan hanya diperpanjang 1 tahun, diperpanjang 1 tahun, diperpanjang 1 tahun. Nah, yang jadi permasalahan Mbak, temuan di lapangan banyak juga oknum-oknum pengusaha yang dia sebetulnya udah masuk kategori menengah dan besar tuh. Nah, karena dia ingin tetap mendapatkan geser lari dari kewajiban pajak, akhirnya dia memanfaatkan aturan pajak ini dengan memecah-mecah PT, gitu loh maksudnya. Nah, kan nggak fair dong, maksudnya gini, ya, aturan perpajakan yang insentif terhadap UMKM ini kan untuk mereka yang memang sudah kita atur tuh, ya yang di bawah 4,8 M. Ya kalian yang sudah di atas 4,8 M ya tolonglah berkontribusi juga untuk negara, kan kalian sudah besar, sudah tumbuh. Ya nggak boleh dong memanfaatkan fasilitas pajak yang sama dengan teman-teman UMKM lainnya gitu. Jadi sebetulnya semangatnya itu kurang lebih itu. Nah makanya selama ini akhirnya didorong yang PT enggak gitu. Tapi bukan berarti PT tidak bisa, tapi didorong kebijakan PT perseorangan gitu loh. PT masih bisa, tetapi yang PT perseorangan supaya kita mau insentif pajak ini betul-betul tepat sasaran dan proporsional serta berkeadilan. Sebetulnya semangatnya itu. Baik. Apakah dengan pertumbuhan pengusaha-pengusaha UMKM tadi Bapak sampaikan sudah sampai ke kelas menengah, ini pertanda bahwa UMKM kita memang sudah naik kelas? Sebelumnya saya tambahin satu ya. Nah, ini saya banyak melihat nih Mbak, kurang lebih 2 minggu terakhir ada muncul berita-berita yang dimana saudara-saudara kita yang pedagang-pedagang kaki lima, yang rumah restoran segala macam dibebankan pajak, kan gitu. Saya mau sampaikan bagi mereka yang pendapatannya di bawah 500 juta, kalau di bawah 500 juta 1 tahun itu berarti kurang lebih sebulannya itu kurang lebih sekitar ya 40 jutaan ya. 40 jutaan something tuh. Omsetnya itu nggak bebas pajak tuh. Jadi kalau misalnya ada muncul ada yang dimintain pajak gitu di daerah, ya dia teman-teman UMKM harus berani sampaikan bahwa kami omsetnya di bawah
500 juta per tahun, bebas pajak. Tapi kalau yang memang tadi di bawah 4,8 M, kalau di bawah 4,8 M itu berarti per bulannya itu kurang lebih sekitar 400 juta tuh. Ini per bulan loh, itu lumayan. Artinya maksud saya sebetulnya kebijakan insentif ini udah menurut kita tuh sudah sangat berkeadilan dan itu tidak menyentuh bagi mereka yang memang masih belum berkemampuan. Artinya itu udah, jadi aturan itu sudah dijaga. Jadi jangan sampai mereka-mereka yang memang belum layak untuk dipajaki tapi masih tetap dipajaki gitu loh. Jadi pemerintah ini hadir untuk menjaga mereka yang memang belum berkemampuan, ya nggak boleh dong gitu loh. Jadi sebetulnya di situ letak yang mau kita jaga dan kita luruskan. Jadi dan kalau misalnya ada 1-2 yang mungkin terdampak, yaitu mereka harus berani speak up. Dan kita akan lindungi itu, pemerintah akan melindungi, jadi sesuai dengan aturan yang ada. Baik, artinya jika ada rekan-rekan kita di daerah yang mungkin mengalami masalah tetap ditagih seperti itu, Kementerian UMKM bersedia untuk menjembatani? Sangat bersedia, karena memang keberadaan kami Kementerian UMKM kan juga berdasarkan perintah PP nomor 7 tahun 2021, itu ada PP perlindungan. Jadi tugas kami itu memberikan perlindungan, penyeragaman hak, dan berkeadilan. Jadi itu gampang kok ngebacanya. Kalau 500 juta per tahun itu berarti per bulan dia 40 jutaan tuh omsetnya. Kan kita bisa ukur tuh. Ya kalau kayak misal rumah makan kecil-kecilan, warung bakso, dari mana dia mau dikenain pajak? Ya nggak boleh dong. Kan kita udah bisa takar tuh Mbak. Betul dong. Kalau orang-orang pajak ya maksudnya rumah makan warung apa gitu, warung nasi, kita udah bisa ukur kok per bulannya 40 juta nggak sih? Kan gampang kita ngelihatnya, pakai common sense juga kita bisa tahu kok gitu loh maksud saya. Nah makanya dan kita lihat kalau tadi sampai ada yang ditagih kayak begitu, itu saya pastikan itu oknum yang memang dia tidak memahami secara aturan itu. Jadi dan kita berhak untuk menindak itu. Apa yang harus dilakukan teman-teman dalam keadaan seperti itu? Apakah harus lapor? Ya mereka harus berani speak up dan alhamdulillah kan sekarang media sosial udah luar biasa. Jadi gini Mbak, saya senang ada ibu-ibu atau bapak-bapak pedagang kaki lima, pedagang bakso, rumah makan, mereka speak up seperti itu gitu. Itu bagus kok buat kontrol publik ya, karena dan juga supaya publik juga mulai aware, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Ini repot nih kan, banyak oknum-oknum nggak bertanggung jawab di lapangan. Akhirnya yang jelek siapa? Yang jelek pemerintah juga. Gitu. Padahal kita pemerintah sudah menyiapkan perangkat-perangkat insentif yang menurut kita itu berkeadilan. Kita sesuaikan dengan kemampuan pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan menengah. Gitu. Baik, masih ada beberapa bulan menuju ke akhir tahun, Pak. Lalu insentif apa lagi yang disiapkan oleh pemerintah untuk bisa menggenjot lagi performa UMKM kita? Oke. Nah begini, saya sebetulnya mau bicara salah satu insentif adalah akses pembiayaan. Tapi sebelum saya masuk bicara tentang akses pembiayaan, saya mau kasih sebuah cerita, ilustrasi cerita, Mbak. Jadi ngurusin usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah itu, terutama usaha mikro dan kecil ya, kalau menengah dia punya isu tersendiri lagi tuh, karena dia relatif sudah bisa mandiri lah gitu ya. Yang usaha mikro dan usaha kecil itu, ini kayak begini Mbak. Mbak pengusaha mikro ya, kita bantu Mbak pembiayaan, dapat kredit pembiayaan kurang lebih 400 juta untuk modal usaha. Lalu kita bantu lagi pendampingan, akses pendidikan, pelatihan untuk supaya dia bisa memproduksi barang dengan kualitas yang bagus gitu misalnya. Dan alhamdulillah Mbak sebagai pengusaha mikro atau pengusaha kecil di suatu daerah, Mbak bisa tuh produksi barang sesuai dengan jumlah kuantiti. Ada satu isu Mbak yang memang itu juga menjadi perhatian. Mbak sudah bisa produksi tapi pertanyaannya bisa jual barang nggak? Ini kan satu case tersendiri juga. Kita sudah punya akses pembiayaan, sudah bisa produksi barang, tapi pada saat barangnya mau dijual di pasar nggak ngambil ataupun nggak laku di pasar. Kenapa? Karena banyak hal, mungkin kualitas produknya, atau yang paling mengerikan itu barang-barang impor masuk banyak. Nah maka dari itu kita pada saat kita menggelontorkan akses pembiayaan kepada
teman-teman pengusaha mikro dan kecil, kita juga jaga juga nih pasarnya, Mbak. Jadi makanya arahan dari Pak Presiden kepada kami, baik itu Kementerian Keuangan, yaitu Dirjen Bea Cukai, dan kami Kementerian UMKM dan beberapa institusi lainnya, agar produk-produk barang impor itu juga harus disterilisasi. Jangan juga mudah masuk begitu saja, akhirnya membanjiri pasar domestik, menyebabkan produsen-produsen produk dalam negeri nggak bisa jual barangnya. Nah ini juga kita jaga, supaya apa? Supaya produk-produk domestik dalam negeri kita bisa tumbuh tuh. Gitu. Nah ini yang tadi saya bilang salah satu insentif-insentifnya, selain tadi kita dorong pembiayaan, sterilisasi pasar juga harus dilakukan supaya dia berimbang tuh. Karena begini Mbak, jangan sampai Mbak kita udah kasih pengusaha mikro dan kecil ini pembiayaan sekian, tiba-tiba dia nggak bisa jual barang, kan jadi kredit macet. Pada saat kredit macet, NPL bank tinggi, terus yang si pengusaha mikronya pun nggak bisa bayar hutang, akhirnya jadi problem sosial. Berantem sama istri, akhirnya mungkin bisa jadi ribut keluarga, akhirnya ditagih-tagih debt collector, macam-macam tuh problem sosialnya. Ini yang kita jaga nih, kesetimbangannya. Baik, apakah sterilisasi ini artinya akan ada pembatasan impor secara signifikan ke depannya? Jangan dijawab dulu Pak Maman, kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.